Chapter ketiga, Virgin Dando. Kesempatan yang datang pada Papa Patel dan Malinaw Chowdhury mungkin tidak akan datang lagi karena kesempatan bagus biasanya cuma datang sekali. Momentumnya jarang datang. Monish Pabrai selalu bilang, "A good bet doesn't always come often. When it comes, we bet big." Apa yang terjadi dengan Papa Patel dan Malinaw Chowdhury mungkin juga tidak relevan dengan keadaan, kondisi, dan kemauannya kita. Apakah kita mau menjadi pemilik sekaligus motor operator seperti Papa Patel? Apakah kita mau seumur hidup harus kerja menjadi motor operator? Monish Pabrai sendiri bilang dia nggak mau kalau harus menjadi pemilik sekaligus motor operator seumur hidup dia. Selanjutnya, apakah kita mau kerja 16 jam setiap hari seperti Malinaw Chowdhury? Gue sih nggak mau ya harus kerja 16 jam setiap hari ya. Tidak semua cerita dan pengalaman sukses bisa dikaitkan secara langsung dengan realitas kehidupan setiap orang. Setiap orang punya kondisi, situasi, keinginan, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan di sini adalah jiwa dando yang dipunya oleh mereka. Setiap investasi dan bisnis approach yang mereka jalankan selalu berdasarkan prinsip head I win, tail I don't lose much. Jiwa dando mencari investasi yang punya limited downside dan unlimited upside, low risk dan high return. Berikut adalah cerita Richard Branson, orang Inggris, bukan orang India kok. Richard Branson adalah pemilik dan pendiri dari Virgin Group yang punya jiwa dando sejati dalam setiap bisnis approach-nya. Dan video kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Virgin Atlantic Airlines. Ketika mendirikan Virgin Atlantic Airlines, Richard Branson sudah menjadi entrepreneur yang cukup sukses. Richard Branson sudah mulai berbisnis ketika umur 15. Dan di tahun 1984, Richard Branson sudah menjadi entrepreneur sukses dengan bisnis recording musiknya dan bisnis distribusinya. Tiba-tiba, Richard Branson diberikan bisnis proposal dengan tawaran mendirikan perusahaan penerbangan. Richard sadar kalau proposal tersebut sudah pasti ditolak oleh pebisnis lain yang punya ekspertis di industri penerbangan. Richard juga sadar kalau bisnis tersebut sudah pasti ditolak ribuan entrepreneur selain dia karena bisa-bisanya orang yang nggak ngerti bisnis penerbangan ditawarkan bisnis proposal penerbangan. Dalam proposalnya disebutkan kalau sektor bisnis penerbangan ini kurang diperhatikan pebisnis sehingga masih punya potensi upside yang besar. Richard Branson mencoba membuktikannya apakah iya sektor tersebut benar-benar kurang diperhatikan. Selama beberapa minggu lamanya, Richard selalu mencoba menghubungi perusahaan penerbangan yang punya rute tersebut, tapi selalu sibuk dan tidak bisa tersambungkan. Richard kemudian membuat kesimpulan kasar kalau ada dua kemungkinan yang bisa menjadi alasan. Yang pertama, perusahaan penerbangan tersebut punya servis yang buruk. Dan yang kedua, demandnya terlalu besar sampai perusahaan penerbangan kewalahan, jadi tidak bisa tersambungkan. Jika benar demandnya besar dan supply-nya sedikit, artinya ada kesempatan untuk bersaing dalam bisnis penerbangan. Richard cerita bisnis proposal ini ke bisnis partnernya. Partnernya bilang dia udah gila, karena mau terjun ke dalam bisnis yang bedanya 180 derajat dan butuh modal yang besar. Satu pesawat terbang harganya 200 juta. Partner bisnisnya tidak mendukung ide gilanya Richard Branson. Akan tetapi, Richard Branson bersikeras merealisasikan idenya. Dia mencoba menghubungi pabrik pesawat terbang Boeing. Kemudian dia minta dihubungkan dengan orang yang paham dengan jasa penyewaan pesawat terbang Boeing 747 Jumbo Jet. Akhirnya Richard tersambungkan oleh manajernya. Richard bertanya apakah ada pesawat Jumbo Jet lama yang bisa disewa selama 1 tahun. Awalnya, manajer Boeing ragu mau menyewakan pesawat terbang ke Richard. Akan tetapi, Richard bersikeras dan manajer tersebut memberikan tawaran harga yang cukup ngasal, seharga 2 juta dolar. Kemudian, Richard Branson melihat kesempatan emas. Richard sadar kalau dia gagal, kerugiannya cuma 2 juta dolar. Jumlah 2 juta dolar bukanlah uang yang besar secara bisnisnya sekarang bisa menghasilkan 15 juta per tahun. Richard pun mencari tahu modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional satu pesawat terbang. Dan dia menemukan bahwa modal kerja yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jadi dengan modal pesawat terbang sewaan dan modal kerja yang kecil, potensi kerugian Richard Branson tidak besar. Dan voila, terjadilah Virgin Atlantic Airlines. Richard Branson menemukan service gap dalam industri penerbangan. Ketika semua kompetitornya tersadarkan kalau ada service gap tersebut, Richard Branson dan Virgin Atlantic Airlines sudah punya branding yang kuat dan sudah menjadi kompetitor yang kuat.
Virgin Atlantic Business adalah contoh jiwa dando sejati. Had I win, tail I don't lose much. Jika rugi, palingan Richard Branson cuma rugi $3 juta dalam setahun. Akan tetapi, kalau berhasil maka potensi keuntungannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta dolar. Inilah dando sejati, low risk, high return. Bagian kedua, Virgin Dando. Tidak hanya Virgin Atlantic Airlines, Richard Branson juga menggunakan konsep dando dalam setiap bisnis approach lainnya. Richard Branson selalu mencari bisnis yang potensial upside-nya melebihi potensial downside-nya dengan probabilitas sukses yang besar. Contohnya, Virgin Group pernah memproduksi Virgin Plus, sebuah alat elektronik kesehatan yang dipasarkan melalui department store Target di Inggris. Department store Target tertarik untuk punya produk lain alat elektronik kesehatan seperti Virgin Plus. Department store Target kemudian memberikan proposal untuk mengambil ahli branding produk Virgin Plus dan di-rebranding dengan brand Target. Kemudian, Department store Target menyuruh Virgin Group untuk meningkatkan produksinya agar bisa didistribusikan ke seluruh department store Target di seluruh dunia. Virgin Group kemudian mencari supplier pabrik elektronik di Cina yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam deal ini, Virgin Group sangat diuntungkan karena tidak perlu keluar uang banyak untuk membuat pabrik barang elektronik. Virgin Group cuma perlu menjadi orang tengah dengan resiko kerugian yang kecil. Mereka cuma perlu melakukan quality control aja. Sebagai orang tengah, Virgin Group bisa menikmati profit tanpa harus keluar modal besar untuk membuat pabrik. Mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya marketing secara marketing dan branding sudah diambil ahli oleh Target. Ini adalah dando, mencari profit dengan resiko yang minim. Selain daripada itu, Richard Branson juga pernah menawar sebuah pulau bernama Necker Island seharga $150.000. Padahal harga pulaunya dibanderol $3 juta. Tapi akhirnya deal itu terjadi dengan harga $180.000. Dan sekarang, satu hari penyewaan di pulau itu adalah $30.000 per hari. Gila banget. Itu adalah low risk, high return. Masih ada deal lain yang merupakan dando deal seperti Virgin Mobile. Virgin Mobile adalah kartu handphone di Amerika. Akan tetapi, Virgin Group tidak mengoperasikan jaringan kartunya melainkan perusahaannya bernama Sprint. Sprint berkolaborasi menggunakan Virgin sebagai branding perusahaan. Modal investasi Virgin sangat kecil banget, cuma perlu biaya marketing aja. Kalaupun gagal, perusahaannya tidak rugi banyak. Kalaupun berhasil, maka potensial upside-nya sangat besar sekali. Dan dalam 3 tahun, Virgin Mobile berkembang sangat cepat dan pendapatannya mencapai $1 triliun. Dando banget. Had I win, tail I don't lose much. Setiap bulannya, Richard Branson mendapatkan banyak bisnis proposal. Akan tetapi, kebanyakan proposal tersebut selalu masuk ke tempat sampah dia. Karena kebanyakan proposal tidak mengandung unsur low risk, high return. Bisnis dengan low risk high return itu sangat jarang sekali. Karena itu kebanyakan bisnis proposal dibuang oleh Richard Branson. Richard Branson cuma mau bisnis dengan unlimited potential upside dan minimum downside. Apa yang Richard Branson lakukan adalah had I win, tail I don't lose much. Jiwa dando sejati. Jika kalian mau mendengar full ringkasan buku ini, kalian bisa join membership channel ini hanya dengan Rp1.000 per hari. Hanya dengan Rp1.000 per hari, kalian bisa mendapatkan wisdom investasi dan finansial yang akan menguntungkan kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!